Halo anak-anak semua. Jadi kali ini Ibu akan menampilkan video untuk part 2 ya. Part 2 untuk bab 1 pecahan. Selamat menonton, tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut dengan membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, menggunakan gambar. Di sini Ibu punya beberapa gambar. Pertama lihat yang ini. Ini persegi ini dan persegi ini ukurannya sama. Cuma yang pertama ini Ibu bagi menjadi 2 bagian. Yang kedua, Ibu bagi menjadi 4 bagian. Yang ini 2 bagian, ingat. Satu yang utuh ini Ibu bagi menjadi 2 bagian. Berarti sebelah sini dia nilai pecahannya 1/2 bagian dan yang ini 1/2 bagian. Yang Ibu arsir nilai pecahannya 1/2 bagian ya. Karena satu yang Ibu arsir dari total keseluruhannya ada 2. Yang ini Ibu bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Yang Ibu arsir ada 1. 1 dari total keseluruhannya ada 4. 1/4. Oke, bagaimana membandingkannya? Kita lihat. 1/2 dan 1/4. Mana yang lebih besar? Dilihat dari ukurannya langsung ketahuan ya. 1/2 lebih besar dari 1/4. Selesai untuk gambar pertama. Kita lanjut ke gambar berikut. Ada 2 gambar lagi. Yang pertama Ibu bagi menjadi 2 bagian. Yang kedua Ibu bagi menjadi 3 bagian. Yang ini 1/2. Ibu tidak perlu jelaskan ulang. 1/2 karena 1 bagian ini yang diarsir dari total keseluruhannya ada 2. Yang ini 1/3. Kenapa 1/3? Karena ada 1 bagian yang Ibu arsir dari total keseluruhannya ada 3. Sekarang coba anak-anak perhatikan. Mana yang ukurannya lebih besar? 1/2 lebih besar dari 1/3. Oke. Gambar ketiga, ada lingkaran. Lingkaran yang sama. Yang pertama Ibu bagi menjadi 3 bagian. Yang kedua Ibu bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang Ibu arsir nilai pecahannya 1/3. 1/3 ya, karena 1 bagian yang Ibu arsir dari total keseluruhannya ada 3. Yang ini nilainya 2/4. Kenapa 2/4? Karena ada 2 bagian yang Ibu arsir dari total keseluruhannya ada 4 bagian. Jadi 2 dari 4, 2/4. Sekarang perhatikan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/4. Ya, 1/3 lebih kecil dari 2/4. Ini kita menggunakan gambar. Berikutnya kita menggunakan garis bilangan pecahan. Kalau garis bilangan pecahan kita lihat di halaman 7. Halaman 7 ya. Oke. Ini 0, ini 1, semua sama. Di antara 0 dengan 1, bagian tengah-tengahnya itu ada 1/2, dibagi menjadi 2 bagian. Yang di bawah dibagi menjadi 3 bagian. Ada 1/3, ada 2/3, dan ada 1 atau 3/3. Di bawah dibagi menjadi 4, 1/4, 2/4, 3/4. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Nah,
Kita lihat 1/2 dengan 1/3. 1/2 rentangannya dari sini sampai sini. 1/3 rentangannya dari sini sampai sini. Jelas terlihat bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3. 1/3 ini lebih kecil. 1/3 dan 2/4. Lihat 1/3-nya mana di sini. 1/3 berarti dari sini sampai sini 1/3. 2/4. 2/4-nya di sini. Dari sini sampai sini. Mana yang lebih besar? 2/4 lebih besar dari 1/3. Dan seterusnya. 2/8 dengan 2/5. Mana yang lebih besar? Cek. 2/8 di sini. Dari 0 sampai 2/8. 2/5 di sini. Dari 0 sampai 2/5. Mana yang lebih besar? 2/5 lebih besar dari 2/8. Atau 2/8 lebih kecil dari 2/5. Sampai di sini ada yang masih bingung, bisa mengulangi video ini. Oke, sekarang cara ketiga. Dengan cara membandingkan langsung kedua pecahan. Oke, Ibu langsung kasih contoh ya. Bandingkan pecahan 2/4 dan 3/4. Kita tidak tahu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, caranya cek penyebut. Jika penyebutnya sama, berarti lihat pembilangnya. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ternyata 2 lebih kecil kan? Berarti 2/4 lebih kecil dari 3/4. Gampang kan? Ingat, itu hanya berlaku untuk penyebut sama. Kalau penyebut sama, cek pembilangnya. Kemudian pasang tanda yang paling benar. Untuk soal nomor 2, ini. Soal nomor 2 ini penyebutnya beda. Bandingkan pecahan 1/2 dan 1/3. Yang satu penyebutnya 2, yang satu penyebutnya 3. Bagaimana caranya? Yang pertama harus samakan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya beda, samakan penyebutnya dahulu. Samakan penyebutnya. Oke. 1/2, 1/2 kita kali 3 ya. Penyebut yang sebelah. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 1/3 yang ini. Kita kali 2 ikut penyebut yang sebelah ya. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 3/6, 2/6. Sudah sama penyebutnya sekarang. Ini bentuk awalnya 1/2, 1/3. Setelah disamakan penyebutnya menjadi 3/6, 2/6. Penyebutnya sudah sama, tinggal cek pembilangnya. 3/6 lebih besar dari 2/6. Samakan penyebut ini, Ibu bisa pakai cara yang satunya lagi. 1/2, 1/3. Kita cari satu bilangan yang bisa bagi 2 dan bisa bagi 3. Bisa bagi 2, bisa bagi 3. Di sini Ibu pakai 6, karena 2 kali 3, 6. Sebenarnya bisa pakai ada KPK dan FEB, tapi itu kita belum masuk. Itu materi di bab berikutnya. Di sini kita pakai perkalian dulu. 2, 3, 2 kali 3, 6. Sehingga 6 bisa bagi 2, 6 bisa bagi 3. Untuk pembilangnya 6 ini bagi 2 yang ini dikali 1. 6 bagi 2 kali 1. Itu tulisnya di atas. Yang ini 6 bagi 3 kali 1. 6 bagi 3 kali 1. Kita selesaikan. 6 bagi 2 kali 1. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 3/6, 2/6. Penyebut sudah sama. 3/6 lebih besar dari 2/6. Sama kan jawabannya? Terserah mau pilih yang mana. Jika terlalu cepat, silakan ulangi lagi video ini. Terima kasih.
Kita lanjut dengan mengurutkan pecahan. Oke, bagaimana cara mengurutkannya? Kita mulai dari yang dari terkecil ini. Soalnya dari terkecil ya. Urutkan pecahan dari 2/8, 5/8, 4/8 dari yang terkecil. 2/8, 5/8, dan 4/8. Penyebutnya sudah sama kan? Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal diurutkan dari yang paling kecil yang mana. Gampang. Tinggal 2/8, 4/8, 5/8. Diurutkan dari kecil. Selesai. Karena penyebutnya sudah sama. Gampang. Cek soal yang kedua. Wow, ternyata penyebutnya berbeda. Urutkan pecahan. Di sini ada 1/2. Terus ada 2/3 dan ada 3/4. Urutkan dari yang terbesar. Kita tidak tahu mana yang terbesar. Penyebutnya beda. Tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa 3/4 ini lebih besar. Karena angka 3-nya itu besar. Tidak bisa. Tidak menjamin kalau pembilangnya besar. Karena penyebutnya berbeda, langkah pertama samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu. Cari bilangan yang bisa bagi 2, 3, dan 4. Cari bilangan yang bisa bagi 2, 3, dan 4. Di sini Ibu pakai 12. Tidak bisa satu ini lagi kita pakai di sini ya. Tidak bisa. Kita harus cari pembilang baru karena penyebutnya sekarang sudah 12. 12 bagi 2 dikali 1. Yang ini 12 bagi 3 kali 2. Yang ini 12 bagi 4 kali 3. Bagi 4 kali 3. Sudah, selesaikan. 12 bagi 2 kali 1. 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. 12 bagi 3 kali 2. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 bagi 4 kali 3, 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 3, 9. 9/12. 6/8 tadi bentuk awalnya adalah 1/2. 8/12 bentuk awalnya 2/3. 9/12 bentuk awalnya 3/4. Di sini kita bisa mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Sehingga yang paling besar itu 9/12. Kemudian 8/12 dan terakhir 6/12. Atau kita bisa tulis 3/4, 2/3, dan 1/2. Selamat mencoba. Untuk soal-soal lain bisa dilihat di latihan soal ya.